hidrolisis. Nah, mohon diperhatikan untuk CH3COOK ini, ya, tadi kita sudah lihat pH yang dihasilkan dari CH3COOK itu pH-nya di atas 7. Berarti menunjukkan bahwa CH3COOK ini bersifat basa. Dari mana sifat basa itu yang didapatkannya? Ini dari ion OH- yang dihasilkan saat bereaksi dengan air. Maka senyawa CH3COOK itu memiliki pH di atas 7. Nah, maka sifat dari reaksi ini termasuk reaksi hidrolisis parsial. Kenapa parsial? Karena hanya sebagian saja yang dapat bereaksi dengan air. Jadi hidrolisis itu jika tidak ada yang bereaksi, maka itu disebut hidrolisis tidak terhidrolisis. Sedangkan jika sebagian saja yang terhidrolisis, ya seperti ini CH3CO- saja yang dapat terhidrolisis, maka reaksi tersebut disebut reaksi hidrolisis parsial. Dan Oke, kembali lagi kita ke contoh selanjutnya. NH4Cl. NH4Cl itu terion menjadi NH4+ dan Cl-. Adapun NH4+ ini akan bereaksi dengan air karena NH4 itu berasal dari sisa basa lemah. Maka akan menghasilkan NH4OH ditambah H+, ya, sehingga dia menghasilkan ion H+. Kemudian Cl- itu berasal dari asam kuat, yaitu HCl, sehingga saat bereaksi dengan air itu tidak dapat terjadinya reaksi. Nah, dengan NH4Cl yang menghasilkan ion H+ ini, sehingga senyawa garam ini bersifat asam. Sebagaimana tadi kita lihat di awal bahwa pH dari NH4Cl ini kurang dari 7. Kemudian kembali kita lihat CH3COONH4 itu berasal dari tetapi terion menjadi CH3CO- ditambah ion NH4+. CH3CO- juga berasal dari asam lemah dan NH4OH itu berasal dari basa lemah. Nah, saat bereaksi dengan air CH3CO- maka akan menghasilkan senyawa CH3COOH ditambah ion OH-. Kemudian untuk NH4+ direaksikan dengan air itu akan menghasilkan NH4OH ditambah ion H+. Sehingga pada senyawa ini sama-sama menghasilkan ion, yaitu pada CH3COO- itu menghasilkan senyawa basa, sedangkan pada NH4+ itu menghasilkan menghasilkan ion asam. Maka untuk CH3CONH4 akan untuk pH-nya ditentukan berdasarkan nilai dari Ka atau Kb-nya. Nah, untuk NH4Cl ini merupakan reaksi parsial atau reaksi hidrolisis parsial. Artinya, hidrolisis parsial yang bereaksi dengan air hanya NH4+ saja atau hanya sebagian saja. Sedangkan CH3COONH4 ini dikatakan hidrolisis total. Karena apa? Karena semuanya itu dapat bereaksi dengan air. Karena juga dia merupakan sama-sama dari asam lemah dan basa lemah. Kedua-duanya lemah. Jadi, kesimpulan dari materi hidrolisis ini, reaksi yang dapat bereaksi dengan air itu hanya dari asam lemah ataupun basa lemah. Dari materi yang saya sampaikan ini, jika ada yang ingin ditanyakan silahkan WA atau boleh juga via telepon. Setelah antum memahami materi ini, saya harapkan antum dapat menjawab soal-soal yang akan Ustazah berikan nanti. Baiklah, cukup sampai di sini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.